Salvation Church Recording in Manado. progress. Mari saya undang kita semua berdiri. Saudara boleh kasih salam samping kiri dan kanan. Come on kids, kasih salam teman-teman di kiri dan kanan. Ya, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Kita sangat bersuka cita bisa bertemu satu dengan yang lain di rumah Tuhan pagi ini. Praise God. Saudara siap memuji Tuhan pagi ini? Mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu Tuhan. Kebaikan yang kami rasakan, yang kami terima, bahkan yang kami alami. Kami percaya itu semua dari Engkau Tuhan. Karena itu tidak ada tempat lain, tidak ada nama lain yang akan kami bawakan pujian dan sembah kami selain Engkau Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang membawa setiap syukur, pujian, sembah kami hanya bagi Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus yang layak terima pujian sembah kami sekarang dan selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Kota benteng dan perisaiku yang menang kalahkan maut, Kiamat yang bangkit dan hidup. Sing haleluya, haleluya, haleluya,
Engkau juru selamat kami Tuhan. Yes. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti hidup kami Tuhan, sebab kami ada milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memerdekakan kami setiap hari. Saudara, ini lagu mungkin pertama bagi saudara, tapi mari kita sama-sama nyanyikan dan lihat makna dari lagu ini. Dan betul-betul mari saudara arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Biarlah ini deklarasi iman saudara, bahwa dari awal Tuhan telah menjadikan saudara ada rancangan yang indah yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan saudara. Wah, we believe Lord. We believe in you Jesus. From the beginning, you've been unchanging. Age to age you stay, constant you remain. Every mystery, the questions I carry are safe within your will.
Come on church, mari kita nyanyikan pujian ini, bahwa kita percaya Dia tidak akan pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya dalam kehidupan saudara. Thank you Jesus, we believe you. You already made a way. I'm running through pardon way. Strength to you. You are always able, I believe. Oh, I believe. I believe. I believe that one day finally see your face to face, and nothing that will separate. I believe, I join with every tribe and tongue and bow before the Lamb of God, sing holy, holy, holy. I believe, I believe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord God, we believe in you, Lord God. Kami percaya kepada Engkau. Kami percaya kepada Engkau. Engkau adalah Alfa dan Omega dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, marilah kita beri kemuliaan bagi Dia. He is worthy. He is worthy to be praised. Amen. Thank you, Lord. Ulangan 7 ayat 9 firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bagi kami. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, benar, inilah yang menjadi alasan bagi kami untuk terus percaya kepada Engkau. Karena Engkau sendiri, Engkau menyatakan Engkau adalah yang setia. Engkau adalah Allah yang setia. Kau yang memegang janji-Mu, memegang perjanjian dan kasih setia-Mu sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bahkan Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu mengingat kami. Bahkan Engkau tahu siapa kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang setia. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang tidak pernah gagal untuk mempercayai kami. Dan Tuhan, saat ini kami juga datang kepada Engkau merendahkan hati kami. Dan kami katakan, Tuhan, kami meminta ampun kepada Engkau jika kami seringkali gagal untuk mempercayai Engkau. Kami sering gagal, bahkan kami cenderung untuk bersandar kepada kekuatan kami sendiri. Kadang kami lupa kepada firman-Mu. Pulihkanlah kami ya Tuhan pagi hari ini. Pulihkan kami lewat firman-Mu, sehingga dalam keadaan kesesakan, ketika kami tertindas, ketika kami dalam kesulitan, ketika kami dalam kesusahan, biarlah Engkau menuntun kami kepada firman-Mu. Biarlah Engkau selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah awal dan akhir dari hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu memulihkan kami, untuk selalu terus percaya dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi the next generation. Kami berdoa untuk firman yang sama. Kami berdoa bahwa hati mereka juga akan terus berpaut dan bergantung kepada Engkau. Dan mereka sadar dan mereka menyadari semenjak dari usia mereka yang masih kecil, masih muda, kami berdoa mereka akan terus melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, bahkan dalam keluarga mereka, sekalipun mereka masih kecil, sekalipun sepertinya mereka tidak memahami. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu itu berbicara kepada roh mereka, dan Kau menyatakan pribadi-Mu bahwa Engkau
mereka akan berdiri bagi gereja ini. Mereka akan berdiri Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin. Bahkan mereka akan mengambil alih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, bahwa kuasa-Mu menyertai mereka. Biar firman-Mu yang mereka dengar, yang mereka terima dalam hidup mereka, itu yang akan mengubahkan mereka. Injil-Mu yang akan selalu membuat mereka melihat kepada Engkau. Dan mereka akan mengingat bahwa benar, bahwa hidup mereka adalah berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan anak-anak kami, mereka yang di sekolah minggu, bahkan mereka yang ada di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Kami melepaskan berkat yang sama. Kami berdoa Tuhan, kami katakan bahwa Injil kekuatan Allah ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa seperti firman Kau berkata bahwa Kau menaruh kekuatan di dalam mulut mereka untuk membungkam setiap kekuatan musuh Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak-anak kami, terima kasih untuk the next generation. Kami mengucap syukur, terima kasih. Bagimu-lah semua kemuliaan, hormat, kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Happy learning kids. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Saya menyapa setiap kita pada pagi hari ini. Selamat datang di Gereja Every Nation Church Manado. Kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Amin. Dan baik saudara, tadi kita sudah menghormati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Dan saat ini kita akan menghormati Tuhan lewat persembahan kita. Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Dan jika Bapak Ibu belum memiliki amplop, bisa mengangkat tangan dan asyar kami akan melayani saudara. Persembahan saudara bisa diberikan secara tunai ataupun secara cashless melalui nomor rekening yang tertera di depan. Dan ayat firman Tuhan untuk persembahan kita pada pagi hari ini dari Maleakhi 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, di mana Kau mempercayakan setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus mempercayai bahwa Engkaulah sumber daripada berkat itu sendiri. Engkaulah sumber kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami kembalikan semua apa yang telah Kau berikan kepada kami, biar ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, namun kami memberi karena kami sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Baik. Recording in progress. Untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan Love Group, dapat menghubungi masing-masing pemimpin Love Group. Dan untuk mendukung perintisan IN Minahasa Utara,
kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan live group dan setiap pertemuan perintisan IN Minute yang ada agar bersama-sama kita menghormati Allah dan menjadikan murid di Minahasa Utara. Berikutnya ada pelayanan remaja, The Royal Teens, yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Terima kasih untuk tim multimedia untuk pengumumannya. Oke, baik Bapak Ibu, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Siap, amin. Pastikan saudara sedang bernafas saat ini, ya pastikan. Maksud saya tidak tertidur. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Berce Marlon Mantiri. Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian, bisa kedengaran suara saya? Oke, praise the Lord. Saya bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan sebagai satu keluarga, amin. Baik bagi kita untuk memuji menyembah Tuhan secara pribadi, amin. Kita merenungkan firman Tuhan, kita memiliki waktu ibadah dengan Tuhan, tetapi baik juga di mana kita bersama-sama sebagai satu keluarga rohani berkumpul dan menyembah Tuhan bersama. Amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Tersenyum dulu dong kalau bersuka cita. Pastikan orang di samping kanan saudara juga bersuka cita. Amin. Oke, karena firman Tuhan kata bahwa this is the day that the Lord has made. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Katakan hari ini. Apapun yang saudara alami pagi hari ini, yang tadi malam saudara ada sebagian yang mungkin sakit heartbreaking tadi malam, El Clasico, saudara, Madrid lawan Barcelona, Madrid kalah 4-0, saudara. Ada yang fans Madrid di sini. Jangan tautkan sukacita saudara pada klub favorit saudara, amin. Karena teman-teman katakan bahwa sukacita kita bergantung kepada Yesus Kristus, amin. Mungkin saudara tadi malam mimpi buruk, tidur tidak cukup, bangun pagi hari kurang sehat, tapi percaya bahwa pagi hari ini ada urapan yang baru, ada rahmat Tuhan yang baru, ada anugerah yang baru bagi setiap kita, amin. Saya bersyukur pagi hari ini bisa berdiri di tempat ini di depan. Terima kasih Pastor Leopold buat kesempatan, Ibu Linda dan tim pimpinan, Pastor Rivo, Miss Mary, Pastor Polce, Miss Mega, Pak Calvin, Ibu Flora, Pak Niko, Miss Maya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara. Saya percaya bahwa setiap kali saya berdiri di depan, saya percaya bahwa itulah hati Tuhan bagi kita semua. Dan saya percaya ketika saya berbicara di tempat ini, bukan hanya sekedar saya berbicara kepada Bapak Ibu saudara sekalian, tapi firman Tuhan juga ini berbicara banyak kepada saya. Dan kita telah sama-sama belajar sepanjang bulan ini tentang satu seri khotbah yang luar biasa, World View, cara pandang firman Tuhan, cara kita melihat hidup ini, cara kita melihat keluarga kita, cara kita melihat studi kita, pekerjaan kita, apapun, setiap aspek dalam kehidupan kita harus menggunakan cara pandang yang alkitabiah. Amin. Karena sadar atau tidak sadar saudara, dunia sementara membentuk cara pandang saudara dan saya. Lewat apa? Lewat apa yang kita lihat di sosial media, lewat apa yang kita dengar, lewat apa yang terjadi di sekeliling kita. Dunia berusaha untuk membuat cara pandang kita sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga kita hidup sesuai dengan apa yang dunia katakan dan bukan apa yang firman katakan. Tetapi lewat firman Tuhan ini, seri firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita harus hidup sesuai dengan cara pandang
firman Tuhan. Kenapa saudara? Supaya kita bisa hidup berkemenangan dan supaya pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan Tuhan yang Tuhan telah persiapkan bahkan sebelum dunia ini dijadikan, saudara. Saudara percaya bahwa sebelum dunia ini dijadikan, sebelum alam semesta ini dijadikan, Tuhan telah merancang Bapak Ibu saudara sekalian untuk eksis di dunia ini. Tahun berapa saudara lahir, Tuhan sudah siapkan itu. Dan Tuhan sudah menyiapkan tujuan yang luar biasa untuk kita semua. Dan tujuan itu hanya bisa dicapai kalau saudara dan saya kita bersama-sama hidup sesuai dengan cara pandang firman Tuhan. Di minggu yang pertama, kita telah sama-sama belajar lewat Pak Calvin bahwa firman Tuhan itu penting. Firman Tuhan itu merupakan suatu kebutuhan yang tidak tergantikan. Katakan tidak tergantikan. Necessity. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa digantikan oleh kesenangan kita. Tidak bisa digantikan oleh hobi kita. Apapun itu saudara. Tidak bisa digantikan bahkan oleh pasangan hidup kita. Karena firman Tuhan itu tidak tergantikan. Sangat-sangat penting. Amin. Dan firman Tuhan itu juga berotoritas, berkuasa. Amin. Lewat pastor Ibu kita sama-sama belajar bahwa betapa berotoritasnya firman Tuhan. Segala yang difirmankan Tuhan oleh para nabi di ratusan tahun, ribuan tahun sebelum. Oleh karena Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu berkuasa. Semuanya itu digenapi. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang setelah atau pernah saudara dengarkan, janji firman Tuhan yang pernah saudara terima, saudara percaya bahwa itu berotoritas dan Tuhan akan menggenapinya sesuai dengan waktu dan kedaulatannya. Selama kita sama-sama berjalan di dalam firman-Nya. Amin. Dan minggu lalu lewat Miss Flora kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan itu cukup, katakan cukup. Tidak perlu lagi ada yang ditambahkan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu mencakup setiap area dalam kehidupan kita. Ketika kita bermasalah dengan kesehatan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyembuhkan. Ketika kita bermasalah tentang ekonomi kita percaya bahwa firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh, di alam menyediakan. Amin. Ketika saudara dikecewakan, saudara sedih, saudara berduka, firman Tuhan kata bahwa Dia adalah Jehovah Shalom. Allah yang adalah damai sejahtera. Setiap area dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang tidak tersentuh oleh firman Tuhan. Oleh karena itu kita bisa dengan yakin, dengan iman berkata bahwa firman Tuhan itu cukup bagi kita. Dia sangat penting, firman Tuhan sangat penting. Firman Tuhan itu berotoritas dan firman itu cukup bagi saudara dan saya. Dan pagi hari ini saya akan menutup seri khotbah ini World View dengan clarity bahwa firman itu jelas. Katakan sama-sama jelas. Firman itu jelas, bukan kurang jelas. Amin. Pernahkah saudara ngobrol dengan seseorang dan dia bicara ngalor ngidul nggak jelas apa? Paling saudara nggak jelas kan? Paling saudara tidak akan menghiraukan orang tersebut. Amin. Kalau bicara orang bicara apa, dia bicara apa? Tidak jelas. Amin. Tidak menyenangkan, amin, untuk bercakap-cakap dengan orang yang bicara seperti itu. Tetapi pagi ini kita akan belajar bersama bahwa firman itu jelas, saudara. Kenapa itu jelas? Mari kita baca bersama di dalam Mazmur 119 ayat 18 dan 130. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dan firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 119 ayat 18 dan ayat yang ke-130. Kita mulai dengan ayat yang ke-18. Saudara siap? 1, 2, 3. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang telah kami baca bersama. Tuhan, Engkau tolong kami, Roh Kudus tolong kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Iluminasikan, berikan kami pencerahan yang daripada Engkau. Sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami yang memerdekakan hidup kami. Sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan. Sehingga dunia melihat bahwa sungguh Kristus dan firman-Mu
hidup dalam kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya akan bicara tentang kejelasan kitab suci. Jadi kitab suci itu jelas. Tidak samar-samar. Karena penting itu jelas Saudara ya. 2 minggu lalu ya, awal bulan saya Pastor Polca ke Jakarta, kami wisuda 215 dan bersama dengan Pastor Rivo. Dan ketika saya di hotel di tempat saya menginap, salah tahu lah saya hobi kopi. Jadi yang saya order itu karena kebetulan di Jakarta, beli biji kopi di Jakarta. Dan saya order lewat e-commerce, dan puji Tuhan. Apa yang saya order itu datang tepat pada waktunya karena saya perlu saudara ketahui, saya dan istri saya itu ada satu akun e-commerce yang cuma satu akun. Jadi itu ada di handphonenya dia dan ada di handphonenya saya. Jadi apa yang saya beli dia pasti tahu. Apa yang dia beli saya pasti tahu. Berarti kan mungkin ide yang baik bagi bapak saudara yang berkeluarga supaya bisa saling kontrol. Ini Anda beli apa ini? Langsung dapat tahu. Kalau cuma satu akun paling ketahuan. Kalau beda akun pasti susah untuk melacak. Ya? Tapi ini karena kebetulan kami punya satu akun, jadi saya membeli itu kopi dan order tepat pada waktu. Istri saya juga mengorder ada 2 barang, kalau salah 2 barang di order. Tetapi dia lupa mencantumkan alamat karena saya kan cuma berapa hari, 2-3 hari di sana. Jadi saya karena 2-3 hari di hari pertama saya sudah order, jadi hari kedua itu barang sudah datang. Jadi saya tidak khawatir atau barang itu datang pada saat saya sudah check out dari hotel. Istri saya lupa untuk mencantumkan alamat tempat ini, alamat gereja. Biasa kami kalau order barang dengan alamat gereja. Dia mencantumkan alamat hotel. Karena tidak jelas itu akhirnya saya sudah check out dari hotel, barang baru datang. Ketidakjelasan. Lupa cek, tidak mengecek dengan hati-hati, akhirnya ya itu. Tetapi puji Tuhan, kesalahan kami itu bisa di-redeem, bisa diperbaiki lah. Puji Tuhan ada staf di Every Nation Kelapa Gading yang menolong kami sehingga bisa diaturlah bagaimana rupa sampai barang itu yang tinggal di hotel bisa diambil di gereja baru bisa dikirim ke Manado. Barang itu sampai. Jadi ada kesalahan karena ketidakjelasan yang bisa diperbaiki, tetapi ada sesuatu yang ketika terjadi tidak jelas bisa berakibat fatal, saudara. Saudara, ini terjadi tahun lalu di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat. Yang terjadi pada waktu itu adalah kabut menutupi jalanan sehingga jarak pandang menjadi sangat rendah, kurang lebih 3 meter. Jadi orang yang berkendara pada waktu itu jarak pandangnya cuma 3 meter. Cara pandang mereka menjadi tidak jelas dan akhirnya bam, 158 kendaraan bertabrakan akibat super fog, akibat kabut super karena ketidakjelasan berkendara, akhirnya akibatnya fatal. Saudara, ada ketidakjelasan dalam hidup ini ketika kita memilih yang bisa kita perbaiki dan ada yang tidak bisa diperbaiki lagi, saudara. Nyawa melayang. Kurang lebih 7 orang melayang dan 6 orang melayang dan kurang lebih 60 orang luka-luka. Saudara, Pastor Paulo Punzalan berkata seperti ini. Ada 3 keputusan dalam hidup ini yang begitu penting dalam hidup. Ada 3 major decision. Ada 3 keputusan penting yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Pertama, saudara, master. Siapa yang akan kita sembah? Siapa yang akan kita layani dalam hidup ini? Apakah itu Tuhan yang terutama? Apakah itu karir kita? Atau apakah itu keluarga kita? Penting bagi kita untuk menentukan prioritas. Siapa yang kita layani? Siapa yang kita sembah? Yang kedua, mission.
Double klik. Mission, misi. Bagaimana kita menyembah Tuhan kita yang pertama tadi. Ketika kita memilih Tuhan yang benar, kedua bagaimana kita melayani Dia. Bagaimana kita melayani ketika kita memilih untuk melayani diri kita sendiri. Kita memilih untuk melayani bisnis kita dan bukan Tuhan yang pertama. Saudara akan berusaha supaya bisa saudara berhasil. Dengan segala macam cara. Itu pilihan saudara. Begitupun juga kalau saudara betul-betul memprioritaskan keluarga di atas Tuhan. Saudara sedang menuhankan keluarga saudara. Ataupun saudara menuhankan bisnis saudara. Bisnis menjadi yang terutama. Tidak peduli apapun yang terjadi, ini yang terutama. Saya harus profit. Yang lain-lain, bisalah. Nomor 2-kan, nomor 3-kan, nomor 4-kan. Penting bagi saudara untuk memilih ini. Siapa yang saudara layani, apa yang akan saudara lakukan untuk melayani apa yang saudara layani. Dan yang terakhir yang paling penting saudara bagi anak muda. Who will you serve with? Dengan siapa saudara akan melayani bersama. Penting. Saudara salah memilih, kekacauan terjadi dalam saudara. Bagaimana Bapak Ibu yang sudah menikah, apakah benar? Saudara bisa memilih kehidupan yang bahagia, heaven on earth, atau kebalikannya. Tiap hari perang. Kenapa? Karena mungkin orang yang saudara pilih memilih Tuhan yang salah dalam hidupnya. Amen? Orang yang betul, gila kerja, banyak uang, mungkin banyak duit dia saudara. Tetapi dia menuhankan pekerjaannya. Dan ketika saudara memilih orang tersebut, you are in danger. Or you will walk with fire. Saudara akan berjalan di tengah-tengah api. Ketika saudara memilih orang tersebut. Atau orang yang misinya bukan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Yes, kita perlu pekerjaan, kita perlu uang, tetapi yang pertama haruslah Tuhan. Yesus Kristus harus menjadi Tuhan dalam setiap area dalam hidup kita dan atau tidak sama sekali. Apa yang kita layani, apa yang kita lakukan, siapa yang kita akan jalani bersama penting untuk kita bersama. Dan firman Tuhan menolong saudara dan saya untuk membuat 3 keputusan penting ini dalam kehidupan kita. Our master, our mission, and our mate. Saya bersyukur saya memilih pasangan yang benar. Terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Kenapa saudara? Sebelum saya mengambil keputusan, saya memilih untuk membiarkan diri saya dituntun oleh otoritas rohani saya. Pastor Paul saksinya, saudara. Saudara bisa tanya. Betul Pak. Saya tidak sedang bohong-bohong di depan sini saudara. Saya betul-betul setiap apapun yang saya ambil, Pak, apakah ini benar Pak? Bagaimana ini Pak? Yang ini dia begini Pak. Yang ini dia begini Pak. Yang ini dia begini Pak. Bagaimana Pak? Tolong saya Pak. Saya bersyukur saya bisa mengambil keputusan yang benar karena ada orang yang menolong saya saudara. Amen. Who will you serve with is very important. Dan Alkitab sungguh-sungguh menolong kita bersama, saudara. Untuk betul-betul kita mengambil keputusan yang benar dalam kita memilih Tuhan kita, dalam kita memilih misi kita, dan dalam kita memilih pasangan kita. Dan dari firman Tuhan yang kita baca bersama tadi, saudara. Firman Tuhan sebenarnya tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. Ulangan 30:11 berkata bahwa sebab perintah ini, firman Tuhan ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini apa saudara? Tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh.
Apakah firman Tuhan itu susah untuk dipahami? Ada yang tersurat, ada yang tersirat, saudara. Ada yang begitu gampang untuk kita pahami dan ada bagian-bagian yang sulit untuk kita pahami, saudara. Dan ini terjadi kepada bangsa Israel sebenarnya, saudara. Firman Tuhan ini bagi orang Israel. Firman Tuhan kata bahwa firman Tuhan ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh bagimu. Tapi pada kenyataannya orang Israel gagal untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Sampai hari ini, saudara. Firman itu sebenarnya sederhana dan jelas. Firman Tuhan itu sederhana dan jelas. Tetapi lewat Mazmur tadi yang kita baca, firman Tuhan yang sederhana dan jelas itu, pemazmur berkata bahwa singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Ada yang perlu disingkapkan, saudara. Dan di bagian kedua juga dikatakan bahwa bila tersingkap, bila terbuka, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya, firman itu sederhana, firman itu jelas, tetapi ada yang perlu disingkapkan sehingga kita benar-benar hidup sesuai dengan firman, dan firman itu betul-betul memerdekakan setiap kita, setiap saudara dan saya. Bagian apa yang perlu disingkapkan dalam hidup ini, saudara? Pertama, mata. Kedua, pikiran. Yang ketiga, hati. Mata, pikiran, dan hati. Mata kita perlu disingkapkan agar kita dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita perlu disingkapkan untuk kita mengerti akan firman Tuhan. Dan hati kita perlu disingkapkan agar kita benar-benar dapat mengerti firman Tuhan itu. Dan kita bisa melakukannya. Dan pada akhirnya ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Pertanyaan yang pertama, mengapa mata kita perlu disingkapkan? Mengapa mata kita perlu dibukakan? Jawabannya karena mata kita cenderung fokus kepada apa yang salah. Itulah mata manusia, saudara. Kita cenderung fokus kepada apa yang salah. Kita harus fokus kepada Tuhan dan janjinya, amin. Tetapi kita fokus kepada ini yang lebih penting. Tuhan nantilah. Saya lakukan ini dulu. Saya mau dapat cuan banyak. Saya mau keluarga saya begini, dan begini. Tuhan nantilah. Gampang Tuhan, nanti kalau saya butuh baru saya datang. Itulah kita, itulah saudara dan saya sebenarnya. Karena kita cenderung fokus kepada apa yang salah, saudara. Saudara, ini terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan dia berjalan bersama dengan dua orang muridnya di jalan ke Emmaus. Mereka sedang berbicara dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak menyadari siapa yang bersama-sama mereka. Ketika Tuhan Yesus mulai menjelaskan dan pada akhirnya ketika dekat dengan tempat tujuan mereka, terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Mata kita perlu dibukakan. Agar kita dimampukan untuk mengenal dia. Mengenal firman-Nya. Kita tidak bisa membaca firman Tuhan sesuai dengan cara pandang kita. Dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rasakan oleh hati kita. Mata kita perlu dibukakan. Dan saudara tahu bersama bahwa pada saat manusia jatuh dalam dosa, ya, perempuan Hawa itu apa? Dia melihat, saudara, pakai mata. Tidak mungkin dia melihat pakai hidung kan? Pakai mata. Dan apa yang terjadi ketika dia melihat dengan mata, saudara? Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik, hati-hati dengan apa yang saudara lihat dengan mata. Dia ganteng, banyak doi. Ini kelihatannya jalan yang baik ini. Ini pasti cuan ini. Ini pasti berhasil. Karena apa yang kita lihat baik belum tentu baik sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ketika kita berjalan dengan mata kita, yang terjadi bahwa kita akan jatuh seperti perempuan dan suaminya. Dan kita tidak bisa melihat Tuhan sama seperti murid. Murid loh, saudara, murid yang berjalan bersama-sama dengan dia.
murid Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi tidak bisa menyadari siapa yang di sampingnya mereka itu. Karena apa? Karena mata yang tertutup. Fokus kita haruslah kepada Yesus Kristus. Karena dialah pencipta kita dan dialah penyempurna iman kita. Dia menciptakan saudara dan saya. Dan dialah yang akan menyempurnakan iman kita. Sehingga kita bisa mencapai tujuan hidup yang Dia sediakan bagi hidup kita. Yang kedua, pikiran. Mata perlu dibukakan, pikiran perlu dibukakan. Kenapa pikiran perlu disingkapkan? Karena pikiran kita cenderung fokus apa yang lebih masuk akal bagi kita. Saudara setuju? Setuju dong. Nggak masuk akal ini. Ini yang lebih betul. Ini yang lebih cakep. Ini yang lebih menguntungkan kelihatannya. Yang itu masuk akal. Nggak masuk logika. Saudara, di Keluaran 13 ayat 17. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling saudara? Dekat. Dekat belum tentu benar. Yang gampang belum tentu benar. Harus ada alat ukurnya, saudara. Firman Tuhan. Amin. Kalau saudara, ini paling ini gampang sekali mau bikin ini. Tapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Karena pikiran perlu dibukakan agar kita mengerti akan kehendak Tuhan. Jalan mungkin dekat, shortcut, tapi Tuhan bilang, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali lagi ke Mesir. Dan apakah masuk akal saudara ketika bangsa Israel ketika akan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan suruh mengelilingi berapa kali saudara? 7 kali. Saudara, berkeliling 7 kali sementara tentara-tentara orang Jericho sudah di atas begini-begini. Kan konyol saudara. Ya, tapi Tuhan bilang, jalan 7 kali. Selama 7 hari. Kadang-kadang Tuhan menuntun kita kepada hal-hal yang menurut pikiran tidak masuk akal. Kenapa saudara? Karena Ia menuntun kita untuk percaya kepadanya dan bukan percaya kepada pikiran kita. That's God. Dan yang terakhir, mengapa hati kita, mata kita perlu dibukakan untuk melihat, pikiran kita perlu dibukakan untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Dan hati kita perlu dibukakan. Kenapa saudara? Karena hati kita licik. Dan bisa menipu kita. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati. Hati licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya saudara. Hati itu licik saudara. Do not follow your heart, young people. Kenapa saudara? Karena hati saudara bisa salah. Dan kembali ke cerita perempuan itu. Dia melihat dan pohon itu dikatakan menarik hati. Pada akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Mata kita perlu dibukakan untuk melihat kebenaran firman. Pikiran kita perlu dibukakan untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Dan hati kita perlu dibukakan agar kita betul-betul sungguh hidup sesuai dengan firman-Nya. Saudara, teleskop
alat yang digunakan untuk melihat benda-benda langit. Saudara, ditemukan kurang lebih tahun 1600. Galileo Galilei, ilmuwan Italia. Sebelum itu saudara, orang-orang percaya bahwa bumi ini adalah pusat dari tata surya, sementara matahari dan lain-lain berputar mengelilinginya. Jadi mereka berpikir standar pengetahuan pada waktu sebelum teleskop ini ditemukan adalah reasoning, kemampuan berpikir. Zaman Aristoteles semua orang berpikir, saya pikir begini. Banyak ide saudara. Tetapi ketika teleskop ini ditemukan saudara, pada akhirnya mereka mengerti, ternyata tidak. Bukan bumi yang adalah pusat tata surya, tetapi matahari. Kebenaran pun dibukakan setelah alat ini ditemukan. Dan setelah itu, bukan hanya mereka mengerti akan bagaimana proses benda-benda langit ini berputar, tetapi juga mereka bisa menyelidiki begitu banyak, ternyata ada berjutaan bintang di langit. Amen. Ada begitu banyak galaksi-galaksi yang lain setelah alat ini ditemukan saudara. Sebenarnya sama seperti firman ini katakan, singkapkanlah mataku. Sama seperti teleskop yang ketika ditemukan bisa melihat segala sesuatu yang ada di langit. Ketika hati kita, pikiran kita, dan mata kita disingkapkan ketika kita membaca dan merenungkan firman, maka kita akan melihat dan memandang, mengatakan keajaiban dari Tauratmu, dari Taurat Tuhan. Ketika disingkapkan firman-firman itu, firman Tuhan itu memberi apa saudara? Terang. Firman itu memberi apa saudara? Pengertian, understanding. Dan hal ini hanya bisa terjadi ketika mata kita, pikiran kita, dan hati kita diterangi oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 berkata bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan apa saudara? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. 1 Korintus 2 ayat 12 berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi kita menerima roh yang dari Allah. Kita menerima roh itu sehingga kita mengerti. Amin. Ketika Roh Kudus yang mengiluminasi, Roh Kudus yang memberikan kejelasan, firman Tuhan tidak menjadi rahasia bagi saudara dan saya lagi. Tetapi firman Tuhan itu sungguh-sungguh dapat dimengerti dan dapat dilakukan dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya ketika kita mengerti akan firman Tuhan, kita akan berjalan dalam kemenangan dalam hari-hari kita. Roh Kudus membuat firman Tuhan menjadi sangat jelas dan dapat dimengerti bagi kita. Oleh karena itu marilah kita bersama sebagai gereja Tuhan, kita semakin mencintai firman, bergantung kepada firman, dan sungguh-sungguh ketika kita mulai untuk membaca dan merenungkan firman, malah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Roh Kudus untuk membukakan mata kita, pikiran kita dan hati kita, agar kita dapat mengerti betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam, betapa kayanya firman itu bagi kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Roh Kudus, biar Engkau tolong setiap kami. Berikan kami kerinduan akan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Ajar kami untuk percaya kepada firman-Mu dan tidak kepada apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami, ya Tuhan. Dan tidak menaruh pengharapan kami kepada apa yang kami pikirkan baik, Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh hati kami. Tapi biar pagi hari ini, Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami menaruh pengharapan kami, fokus kami hanya kepada Engkau, firman yang hidup, firman yang telah menciptakan alam semesta ini. Karena kami percaya, Tuhan, di dalam firman-Mu kami dapat melihat keajaiban-keajaiban. Kami dapat melihat terang-Mu yang ajaib. Kami diberikan pengertian untuk memilih yang benar dalam hari-hari kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, setiap hari kami akan membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kami. Bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami, Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, Roh Kudus, kami meminta Engkau untuk menerangi mata hati kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Ketika kami datang kepada firman-Mu, menundukkan hidup kami kepada firman-Mu, biar Engkau menerangi mata hati kami dan membiarkan firman-Mu berbicara dalam hati kami, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami dengan kebenaran Engkau. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah Engkau terus berbicara dalam hati masing-masing kami. Kami yang hidup dalam tantangan hari-hari ini, kami hidup dalam kesulitan hari-hari ini, Tuhan, biar Engkau yang memulihkan hati kami, Engkau yang mencelikan mata kami, agar kami dapat melihat pertolongan Engkau yang datang tidak pernah terlambat, tetapi datang tepat pada waktunya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ajar kami untuk terus bertumbuh dalam firman-Mu, berjalan bersama dengan firman-Mu dalam hari-hari kami, agar kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini, tetapi kami berpegang teguh kepada Yesus Kristus yang firman yang hidup, dan biar roh-Mu yang menerangi kami. Terima kasih, Tuhan. Biar Every Nation Manado menjadi gereja yang mencintai firman-Mu, yang mengasihi firman-Mu, yang memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada firman-Mu, yang adalah roti hidup bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mengenal firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama. Yes, Lord. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. From the beginning, you've been unchanging, Lord. And age to
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Kasih setiamu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih akan setiap firman-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga firman-Mu menjadi pegangan dan kekuatan kami. Jemaat, saya ingin tutup dengan Yesaya 55 ayat 11. Demikian bunyinya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Setiap firman yang keluar daripada mulut Engkau itu menjadi kekuatan, itu menjadi pegangan kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami ini akan mendapat kami pengertian, dan lewat pengertian ini kami akan mendapatkan kekuatan dan kami akan mendapatkan pegangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, hamba minta kepada Engkau Tuhan, Engkau memberi kami Tuhan iman yang kuat, kepercayaan yang kuat akan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu yang akan membuat kami merdeka di dalam setiap area kehidupan kami. Dan apa yang Engkau kehendaki dapat kami lakukan Tuhan, seperti apa yang Engkau inginkan kami lakukan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati akan pekerjaan kami, berkati akan keluarga kami, berkati akan studi kami, dan berkati akan iman dipercaya kami. Dan kami percaya Tuhan, semuanya itu Engkau akan berikan kepada kami. Dan kami pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, sebab Engkau yang menyertai kami, dan Engkau yang membawa kami, menuntun kami ke rumah kami, ke tempat tujuan yang tidak harus untuk apapun. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.